Selamat datang di Kama. Memang udah dipencet aja. Udah, Cok. Udah. Udah. Yuk. 1, 2, 3. Selamat datang di Kamar Pojok. Sepi sekali. Jadi soalnya. Jadi konten kali ini Bang Amun bakal ngelanjutin pengalamannya nih, pengalaman hororan nih, guys. Yes. Jadi gimana Bang nih, Bang? Kelanjutannya nih Lanjutan. Kemarin kita kan ngobrolin pas gua tentang kerja di Grab. Grab. Ya. Nah, selama di Grab itu gua termasuk salah satu escorter. Escorter apa tuh kalau boleh tahu? Pengawal ambulan. Oh, yang ngawal-ngawal kalau ambulan lagi Darurat banget Iya, tuh. iya. Ya. Itu gue termasuk ngawal ambulan yang dari Gojek. Nah, kalau gue di Gojek termasuk yang ngawal ambulan dari komunitas Gojek pun atau komunitas. Grab pun, dan bisa rakyat apa namanya, umum. Ya, jadi kalau di jalan itu ada ambulan, ya kita Biasanya kawal. kan mendadak gitu ya. Iya, dadakan tuh biasanya kita yang ngawal, ada Iya. komunitasnya kan. Ini ambulan aja, jangan main-main. Ntar ada suara gitu. Terus Bang gimana dong? Nah, itu banyak kejadian-kejadian yang gak masuk akal juga. Pasti di luar logika lah ya. Ya, saat ngawal ambulan itu. Nah, salah satunya ada pas tabrakan. Itu inian biasa, apa namanya? Orang biasa, bukan dari Grab, bukan dari Orang biasa lah, warga Iya, biasa, warga masyarakat biasa. gitu. Kan gua pejabat mah yang Jadi lanjutannya gimana tuh Bang? Itu tabrakannya kejadiannya tragedinya seperti apa tuh kalau boleh tahu? Jadi itu katanya ada bapak-bapak sama ibu-ibu nyebrang. Oh, nyebrang. Nyebrang. Bukan lagi naik motor atau gimana? Iya, maksudnya naik motor nyebrang gitu. Oh, iya. Nyebrang, katanya ada truk yang panas remnya katanya. Jadi nggak pakem. Jadi brak gitu kan. Nah, itu Hancur. pas ketahuan di situ kan langsung pada komunitas itu pada ngabarin dong. Ini ada kecelakaan di sini gitu kan. Iya. Otomatis gue langsung sono. Nah, pas ke sono itu kebetulan orangnya masih ada, Matt. Masih cuma ditutupin koran doang. Tapi itu hidup. Udah mati. Udah Allah bisa apa ya? Iya, udah bukan mati, udah meninggal. Gitu. Nah, itu udah meninggal. Jadi ya kita istilahnya tuh kayak bantuin ngurusin apa ya? Sisaan badan. Sisaan Oh, badan. itu posisinya badannya udah kelindes. Hancur, kelindes semua. Dua-duanya itu. Motornya udah nggak ada bentuknya malah. Misa-misa tuh Bang. Udah misa-misa. Di mana Bang kejadiannya Bang? Kejadian di Jakarta Utara. Wah, itu mah truk gede mulu. Jakarta Utara. Nggak tahu gue jalannya apa. Gue pokoknya pas ngebitnya daerah sana gitu loh. Terus Jadi gimana? Dekat gue di sono. Terus gimana tuh Bang? Nah, habis itu ya otomatis gue sama teman-teman gue pada ngambilin dong. Ngambilin yang Sisa itu. Tubuh Bagian sisa ya, itu. tapi kan gue manusia masih ada kayak apa ya, takut, terus jijik. Pastilah. Gitu ya. Sorry ya, jijik gitu kan. Apalagi kan tubuh manusia kan. Gitu. Kita nggak pernah megang. Iya. Gue megang ati sapi aja bisa muntah gitu loh. Saking iya, baunya. Iya. Nah, itu pada minta ke warung, minta plastik gitu. Jadi buat kita tanganin biar ada pelapisnya lah. Ada pelapisnya. Ambilin dah tuh. Ambilin satu-satu, ada jantung, ada hati, terus ada yang tulang yang udah retak. Itu kan kalau di jalan nggak bisa kan, bahaya kan. Iya. Nah, itu bahaya, jadi kita ambilin, ada daging, ada apa, itu kita ambilin tuh. Nah, pas kita ambilin, sisa bagian tubuh yang agak masih utuh. Nah, tubuh bagian utuh itu diambilnya sama ambulan, sama orang yang lebih tahu lah. Iya. Kita kan cuma ngambil yang kecil-kecilnya aja tuh. Kita ambilin semuanya, terus kita taruh di satu tempat di Kuning. Apa dia namanya? Tempat Kuning itu yang seret gitu. Yang buat jenazah gitu biasanya. Buat evakuasi jenazah gitu. Kita taruh di situ tuh. Ada 4 orang taruhin semua, terus ada beberapa orang yang ngatur jalan. Bagi tugas lah ya. Iya, semua muat itu ngambilin. Jadi ada yang
kayak bantuin tukang ambulannya itu kayak ngangkutin badannya. Iya, itu gua evakuasi badan ya itu. itu gua nggak terlalu berani tuh kalau itu tuh. Soalnya gimana namanya badan manusia kebelah ya. Iya. Ada gitu rasanya. Belum lagi kita nyium aroma darah kan Amis. anjir kan gak enak kan. Jadi gue ngambilin yang serpian aja. Udah setelah diambilin semuanya, udah ditaruh di kantong jenazah itu, dibawalah ke rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Dibawa ambulan ke rumah sakit. Itu udah nggak pengawalan tuh. Itu cuma dimintain bantuin evakuasi ya. Beresin jalan juga. Soalnya kalau itu kan ambulan bener-bener banget udah urgent dong. Iya, posisi ledakan orangnya juga udah Nggak dibantu apa-apa. meninggal kan. Nah habis itu udah dibawain lah ke rumah sakit terdekat. Udah kita pulang gitu. Pulang pas malamnya baru kejadiannya. Nah, pas kejadian malam itu gimana tuh Bang kejadiannya? Nah, pas malamnya kejadian itu gua 4 orang kan. 4 orang tuh, lu cuma 4 orang doang? 4 orang doang gua. Satu motor 2 orang. Boncengan tuh. Boncengan. Gua kira mimpi itu gua doang ya. Ternyata semuanya hampir sama. Mimpinya itu si bapak-bapak sama ibu-ibu cuma bilang, "Bang, besok datang lagi. Bang, besok datang lagi." Itu gue merinding anjing bangsat. Tapi itu lu posisinya pas datang 4 orang itu posisinya sudah dimimpin atau sebelum? Enggak. Datang dulu kan ngebersihin kita. Habis itu kan pulang. Baru malamnya dimimpiin. Kejadiannya siang, mimpinya malam. Itu bilang, "Bang, besok datang lagi ya." Gitu. Mimpinya sama. 4 orang juga bilang gitu semua. Jadi sama semua tuh rata mimpi. Bang, besok datang lagi ya. Terus di mimpi tuh gue nanya dong, kenapa kayak gitu kan? Tolong siramin darahnya itu. Tolong siramin katanya. Udah pagi-paginya gue langsung chat ibu. Gua dimimpiin suruh balik lagi nih ke Jakarta Timur. Bukan gitu kan? Jakarta Utara. Lah, kok gue juga sama. Lu mimpinya apa? Ketemu udah akhirnya di BC kan. Gue mimpiin, kok sama. Udah yuk dateng yuk gitu kan. Itu udah balik ke Ciledug gua. Akhirnya besoknya apa? Hari itu juga gua balik nyiramin darah itu. Itu kan masih ya namanya darah ya, apa namanya? Masih bekas Met. Apalagi jadi di cuma aspal pasirin kan. doang ya. Pasirin doang kena angin masih ada gitu loh. Akhirnya siram. Gua minta air sama tukang warung kan. Gua minta air gitu. Akhirnya disiram tuh. Itu ngobrol sama tukang warungnya. Mas, makasih ya udah disiram gitu. Soalnya takut ada yang iseng. Gitu. Yang gua tahu isengnya itu katanya pada jeruk nipis Met katanya. Jeruk nipis daun kelor gitu. Iya. Katanya begitu. Daun kelor. Makasih ya Mas gitu. Soalnya kemarin belum disiram nih katanya gitu sama tukang warungnya. Oh iya, saya soalnya dimimpiin Bu gitu kan. Oh iya gitu. Iya, bukan saya sendiri Bu, 4 orang juga sama. Allahu Akbar ngomong gitu Met. Allahu Akbar. Oh ya udah, makasih ya Mas ya. Kasihlah teh gua tuh. Teh minum dulu. Akhirnya cerita sama ibu-ibunya. Mas di sini Mas sering Mas begitu Mas. Saya kalau nggak lupa aja pasti saya siramin kalau pas malamnya. Gitu. Ini kebetulan saya lupa. Nah, Masnya yang diingetin. Ya udah, makasih, dibilang gitu. Iya Bu. Setelah habis itu pulang gua, udah beres-beres sudah, terus disapuin, disapuin pakai lidi kan airnya semua, terus disiramin kembang sama itu Met, air melawar. Bukan ini dulu sabun dulu. Sabun biar nggak bau. Iya, baru disiramin air itu kembang. Udah, udah pulang gua, malamnya lagi dimimpin lagi Bang. Mimpinya gimana tuh? Ini istrinya, laki sama istrinya ngomong, Mas makasih. Udah, itu salah satu cerita yang menurut gua mau bilangnya serem juga, ya serem tapi nyata. Hal kebaikannya lah, kita ngebantuin dia juga kan. Bahwa nggak semua orang jahat, orang itu jahat.
Tapi kan apa ya, nyawa orang kan udah bukan di sini gitu loh, Ya, udah di Apa alam lain namanya? kan. udah di alam lain gitu loh. Nah ini kan gue nggak tahu nih ini jin apa Ya, gitu kan loh. bentuk, kalau udah bentuk kayak wujudnya kayak gitu kan kita nggak tahu itu entah jin, Iya. entah apa kan. Nah kalau umpamanya jin berarti ini jin baik nih gitu loh maksud gue tuh. Bisa jadi jin korinya pendamping Nah. hidupnya. Maksudnya buat nolongin dia dan nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi kan Hmm. gue juga nggak tahu kan istilah yang kayak nabur apa jeruk nipis itu nipis. beneran apa gue nggak tahu kan. Katanya sih. Gue ada ceritanya nih. Ya. Saudara gue polisi, Mm-mm. encing gue cerita bang. Jadi kalau ada orang tragedi dibunuh atau apa yang belum jelas tuh kelacakan siapa yang ngebunuh, Mhm. polisi tuh pakai jeruk nipis sama daun kelor, kalau nggak kecap. Biar di Darahnya tuh ngomong, nih orang yang ngebunuh di sini. merinding gue ya. Oh gitu ya. Encing gue ngomong gitu ke gue. Encing gue ceritanya dari saudara gue yang polisi itu. Makanya Maksudnya polisi, lewat makanya mimpi gitu. Apa gimana? katanya mah katanya ya darahnya tuh ngomong bang, ngasih tahu nih orang yang ngelakuin dia ini lagi di sini. Makanya polisi bisa ngelacak orang yang misalnya bunuh nggak tahu nih kenapa gitu kan. Ya, maksudnya si darahnya ngomong gini-gini. Pokoknya Kalau intinya mimpi. darahnya ngomong aja katanya. Ditaruhin Jeruk jeruk nipis, nipis sama daun daun kelor, kelor. kalau enggak kecap sama daun kelor. Itu gue nggak tahu ya bener apa enggak. Ya, sama kayak gua kan berarti Iya. tadi ya. Berarti ini aja udah 2 orang loh yang cerita Iya, jeruk nipis loh anjir. Itu udah di luar akal banget loh itu. pasti. Dimimpin aja udah, gue aja nggak kenal. Istilah gitu loh. Orang nggak kenal gue aja nggak pernah mikirin dia gitu loh, Met. Gue mimpi kan kayak kita, oh gue kenal sama ini, gue kangen sama ini mau main Iya. cewek gue. Itu kan Lihat mimpi kan bisa kebawa ketemu. mimpi. Iya. Iya. Nah, ini gue nggak kenal. Tiba-tiba Ketemu masuk aja. mimpi. Iya ketemu aja. Gue tuh cuma tahu muka pas dia udah begitu gitu Ya, keadaannya. udah nggak Iya. bentuk lah. Gue cuma ngeliat sekilas udah, oh ini bapak ini, oh ibu ini. Udah gitu naik motornya ketabrak rusak, dianya meninggal gitu loh. Itu doang. Dan itu ke bawah sampai mimpi. 4 orang, bukan gue Orang sendiri. lagi ya nggak Gue kalau sendiri sendiri itu. gue bisa nipu loh. Iya, soalnya kan maksudnya cuma lu doang yang ngalamin kan. Iya, bisa aja. Ini empat-empatnya ngalamin. Empatnya ngalamin semua dan sama gitu. Iya. Mas besok balik lagi ya. Kata-kata simpel itu aja bisa bikin orang tuh gimana ya? Ngeri sebenarnya itu. Ngeri, ngepasti sih namanya mimpi sama orang udah Iya. meninggal kan. Udah meninggal gitu loh. Ya iyalah. Bang besok datang lagi ya. Ih, itu tuh salah satu kata ulti banget anjir buat nakutin orang aja. Kalau kita bukan escorter mungkin takut anjir. Udah panik pasti. Iya, lah karena kita kan kayak aduh siapa ya ngeh gitu loh. Eh, Oh, ternyata ini apa namanya yang kemarin kita Yang kemarin tolongin. nolongin. Mungkin di situ juga karena lu dan temen lu yang nolongin makanya dia mimpinya ke lu Iya. pada. Tapi kan maksud gue tuh ya, kenapa nggak si supir ambulan gitu loh yang tiap hari megang aja gitu. Kenapa harus nggak ke kita? keluarganya juga? Iya gitu. Dan itu juga untung lo ingetin, Met, keluarganya nggak ada yang nyiram. Itu tadi mau gue tanyain tuh, kenapa harus lu pada, Iya. kenapa nggak keluarganya? Keluarganya si kata si itu apa jaga warungnya nggak ada yang nyamper, Met, nggak ada yang nyiram sama sekali nggak ada. Nggak Dia ada yang nyaba itu, 24 nggak ada jam. yang nyaba. Nggak ada. 24 jam kan warung itu. Katanya nggak ada yang nyiram sama sekali, Mas. Cuma dipasirin udah gitu loh. Ya nggak Untung tahu lagi. masnya Pak. datang gitu loh. Ya. Ya nggak tahu juga sih kita apa namanya hal kayak gitu kan. Ya. Di luar Mika juga. Itu aneh sih anjir. Yang masih gue penasaran cuma itu, darah ditaruhin jeruk nipis sama. Mungkin teman-teman kalau emang ada yang bisa tahu komen aja lah ya. Wah, buat bener gak sih Ya. kayak gitu ya kan? Gue juga pengen tahu Vaksin doang. apa itu mitos atau Iya. itu emang adanya begitu. Apalagi kalau kata Sopo kan dipakai di sebagai Polisian. kepolisian gitu loh. Tapi- kepolisian. Masuk akal juga kan, misalnya maksudnya kalau dalam hal pembunuhan nemuin mayat di sawah kan kita nggak tahu yang ngebunuh siapa. Ya. Terus tiba-tiba polisi bisa dapat orang itu dari mana? Nah mungkin dari DNA doang kan, nggak ada apa Sidik jari. sidik jari juga kan susah juga. Nah itu kudu ditelaah bareng-bareng coba dah. Kalau ada yang tahu ini tuh ternyata bener bang gitu di tempat gua ada juga yang begini-begini kejadiannya sama gitu.
boleh komen aja ntar Komen aja. gue bacain gitu pasti anjir. Terus juga bisa kita ulik juga kan? Bisa Kita ulik terus kita bahas nanti. bisa banget. Iya. Banyak dari satu kata-kata aja bisa kita bikinin apa deskripsi banyak banget, kita ulik banyak banget. Iya, bisa. Jadi selanjutnya apa lagi nih Bang? Pengalaman lu selama turbulensi itu apa? Ngawal ambulan gitu. Pesawat kali ya. Ngawal ambulan gitu. Lu cuma sekali doang tuh Bang, Apa? namanya ngambilin jantung apa gitu? Kalau ngambilin gue sering, tapi ngambilin cuma sekali. Oh, berarti yang paling maksudnya keinget banget tuh itu. Iya, Pak, sampai sekarang kalau gue ceritain gue merinding Mas Jan. Iya. Gue kalau ngambilin kayak gitu-gitu sering, tapi dimimpiinnya cuma itu doang. Itu Cuma doang. pengalaman pas itu doang. Sekali banget di Sumber. Gue ngarepnya sih itu doang sih. Gak pernah dimimpin lagi, jangan sih anjir. Pasti keinget terus lah ya. Pasti ingat. Itu aja masih ingat tapi sekarang mukanya aja gue masih ingat gitu loh. Saking apa ya, namanya orang minta tolong ya. Iya, pasti kita tolongin lah ya. Iya. Apalagi udah wafat terus dia yang pernah mimpi. Iya. Kan? Mana mungkin kita nggak lakuin kan? Pasti dia juga pasti ngebayang-bayang di mimpi terus itu kalau misal kita nggak lakukan. Kita lakuin itu. PR buat kita tuh. Gimana ini? Iya. Itu. Terus ya paling banyak kalau di escorting tuh kadang sedih sih lebih ke sedih sih kebanyakan. Sedihnya gimana tuh maksudnya Bang? Sedihnya itu karena kita susah jalannya, Met. Susah jalan, ibarat kata tuh kayak kebanyakan orang Indonesia ini budak sama sirine. Iya, makanya buat adanya apa namanya tadi lu bilang? Escorting Itu buat buka jalan kan. Tapi di sisi lain banyak orang yang gak demen sama escorting, Met. Sama orang-orang escorter tuh pada nggak demen. Kurang respect lah. Kurang respect karena ya beberapa escorter emang ada yang ugal-ugalan. Iya. Terus pakai lampunya apa namanya? Yang bukan tempatnya lah, rotator yang bukan tempatnya lah gitu loh. Sirenenya juga kan. Iya. Ya tapi kan nggak ada salahnya juga kan buat ngebantu kan, namanya orang lagi kayak gitu. Iya. Ya buat kalau ada pejabat doang. kalau disaranin mah kalau udah ada ambulan misalnya darurat, minggir lah, hargain. Itu kan orang juga udah mau ajal, bisa jadi buat udah mau ajal lah kan. Nah nanti di saat lu di posisi itu juga kan pasti lu nanti dikasih jalan kan, nggak ada apa, gampang buat dikasih jalannya gitu kan. Kalau susah minggir kan, misalnya dulu di posisi itu terus ada orang pala batu tuh satu nggak mau minggir, gimana tuh? Ya hilang nyawa udah lewat. Nah terus kebetulan juga kita tuh nggak dibayar loh, sumpah. Sukarela berarti? Sukarela, nggak dibayar, kita tuh cuma makan capeknya doang. Makan capek. Pasti dong. Udah jelas ya. Itu yang diutamain dong, ikhlas dong. Masa nggak ikhlas? Kita nggak dibayar ya, pertama. Terus kita sedih juga. Kita udah nggak dibayar, capek, dapat sedih. Terus, kurang support sistemnya kurang ya? Iya, tapi support dari orang-orang tuh kadang nggak ada gitu loh. Seenggaknya tolonglah kasih jalan gitu, kasih space ambulan aja gitu loh. Jangan pada batu jadi orang tuh gitu loh. Kalau ambulan udah dari jauh aja sebenarnya tuh kayak di luar negeri itu tuh udah pada minggir. Jangan alasan macet gitu loh. Saling menghargai lah. Sebenarnya kalau lu mau belok dikit, kiri kanan belok dikit aja, itu ambulan bisa masuk. Bisa. Tapi kalau lu alasannya macet, sama-sama macet ini ya susah gitu loh. Sama ego juga susah lah. Iya, makanya di jalan tuh tempatnya keributan, men. Iya, road race-nya banyak ya. Hal-hal yang paling emosi tuh di jalan, apalagi kita lagi capek nyetir kendaraan kan, ada hal dikit aja pasti emosinya udah naik tuh. Apalagi buat orang-orang yang nyetir mobil, ya. Wah itu parah itu. Makanya sifat orang tuh bisa kelihatan pas kita lagi nyetir mobil, lagi nyetir motor nih. Kalau ada orang selengan dikit nih, responnya gimana nih? Udah kelihatan tuh sifat kita tuh gimana tuh. Itu. Jam. Ya. Kenapa rotator? Karena apa aja? Rubicon. Rubicon. Aduh, pajak kita lagi bermasalah nih, men. Komisi tidak bayar. Subsidi. FBI, open up!
Ya pokoknya di jalan saling respect lah bang ya. Lu respect sama kita lebih respect lagi Ya. sama lu gitu aja. Takutnya kita di posisi yang di dalam ambulan. Nah, Apa keluarga kita, takutnya sih begitu. kan kita nggak ada yang tahu Yes, apa ajak. ajal atau kedepannya kita gimana, kita nggak tahu takdir kita kedepannya gimana kan. Ya, terus gimana selanjutnya bang? Kan selanjutnya dong. Ya. Kalau di stopping gimana ya? Oh iya. Itu semisal di stopin itu gimana bang? Tanggapan lu? Oke, mungkin itu pengalaman Bang Ambon dari Discoaster ya? Escorting ambulan. Escorting ambulan yang awal-awal ambulan tuh dari komunitas kan, bukan dari polisi mah pejabat. Terus jadi jadi begitu pengalamannya jadi intinya pesan-pesannya di jalan saling respect lah ya. Kalau ada misalnya ada ambulan turbulens atau ambulan darurat kan, kasih jalan. Iya, kasih sekat lah, jalan lah. Apalagi udah ada pengawalnya di depan kan. Yang awal ini ya, polisi. Itu pejabat. Kalau yang awal komunitas itu ambulan. Jadi saling respect lah, minggir lah. Kalau ada sekat minggir lah, jangan pala batu lah ya. Jadi orang. Duh, ntar dikutuk ngambilin kuntang jadi batu, mau. Ya. Jadi pesan-pesannya saling respect, nggak ada salahnya kan kita saling respect terus saling membantu orang juga kan. Yes. Nggak ada ruginya gitu. Nggak ada ruginya juga ya kan, mungkin dapat pahala malah ya kan. Ntar di akhirat imbang tuh. Oke, mungkin cukup sekian nih cerita dari Bang Ambon. Yes. Thank you nih Bang ya atas pengalamannya, jadi pembelajaran juga buat kawan-kawan kita. Terima kasih banyak juga yang udah mau dengerin cerita gua. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah subscribe welcome to the club. Kita dari Kamar Pojok.